Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menanggapi wacana Ridwan Kamil yang akan diusung Partai Golkar di Pilkada Jakarta mendatang. Menurutnya Pilkada adalah soal warga Jakarta yang ingin hidup lebih baik. Anies Baswedan menyatakan bahwa proses politik memang berjalan. Namun menurutnya warga Jakarta tidak bertanya apa partai politik ataupun pasangan politiknya. Sehingga Anies ingin tetap berfokus pada warga Jakarta. Terkait koalisi besar Kim Plus berpeluang mengusungnya di Pilkada Jakarta, menurut Anies hal tersebut adalah masa depan. Baginya hal itu mengalir saja dan saat ini ia pun telah berkomunikasi dengan semua pihak termasuk Partai Gerindra. Ini adalah tentang warga Jakarta. Ini tentang warga Jakarta yang ingin pelayanannya lebih baik, yang ingin hidupnya lebih makmur, lebih sejahtera. Jadi biarkan proses politik itu berjalan, tapi fokus saya tidak mau bergeser. Fokus saya tentang warga Jakarta. Ini kalau ketemu warga Jakarta nggak ada tuh yang tanya sama saya siapa pasangannya, siapa partainya. Biasa pada malam hari ini. Teka-teki siapa yang akan diusung Golkar untuk maju di Pilkada Jakarta mulai terungkap. Setelah Golkar menyatakan akan mengusung Deddy Mulyadi untuk maju di Pilgub Jawa Barat, Partai Golkar kini mengirim sinyal Koalisi Indonesia Maju akan mengusung Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta. Sekjen Partai Golkar, Ludwig Paulus menjelaskan ada peluang Ridwan Kamil diusung di Pilgub Jakarta. Ludwig bilang kalau Deddy Mulyadi di Jawa Barat, artinya Ridwan Kamil on the way ke Jakarta akan benar terjadi. Jadi firm ini ya RK di Jakarta ya? Kalau begitu juga, ya itu yang kita lihat itu Pak di sana berarti TW Jakarta jadi RK jadi benar. Mungkin video, baliho dipasang lagi kali ya? Gimana? Kira-kira pengumumannya kapan Pak? Pengumuman kapan? Karena kan dikit lagi mau jelas tanggal 27 sudah ada pengumuman. Beberapa waktu lalu, nama Yusuf Hamka sempat mencuat akan diusung jadi bakal Cagup Jakarta. Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan pria yang akrab disapa Babah Alun itu tidak jadi ke kancah politik. Lantaran partai pendukungnya disinyalir berubah haluan memasang Ridwan Kamil di Jakarta. Menurut Ahok, yang kini jadi pertanyaan adalah apakah RK akan dipasangkan dengan Yusuf Hamka atau dengan Ketum PSI yang juga anak Jokowi, Kaesang Pangarep. Tadi Pak Hamka baru telepon saya. Gimana tuh Mas? Aku dekat sama Pak Hamka kok. Kayaknya nggak jadi maju nih. Karena udah Kim Plus kan, udah dukung RK kan. Berarti yang Golkar punya calon bukan, tinggal kita tanya nih, RK dengan Hamka atau RK dengan Mas Kaisang nih, kita kan nggak tahu itu. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menyatakan terkait dukungan dalam Pilgub Jakarta, ada spekulasi jika negosiasi yang dilakukan Kim Plus bukan saja soal Jakarta, tetapi pada level nasional. Menurut Yunarto, negosiasi bisa saja berupa kursi menteri. Kalau bicara dalam konteks DKI, ya tentu saja yang akan paling kena implikasi Anies Baswedan. Tapi saya menduga kalau yang disebut dengan Kim Plus kan tidak berarti negosiasi yang terjadi di level hanya DKI. Nggak akan mau tuh menurut saya yang namanya PKB, Nasdem, PKS, kalau dealnya hanya terkait kompensasi di DKI, lalu kemudian mereka menarik dukungan terhadap Anies. Artinya ini kan kita berbicara spekulasi mengenai Kim Plus di level nasional. Bahwa ada negosiasi, mungkin saja kursi menteri, mereka bergabung dalam koalisi Prabowo Gibran. Merujuk hasil Pileg DPRD Jakarta 2024, tidak ada partai politik yang bisa usung sendiri cagup dan cawagupnya pada Pilkada Jakarta nanti. Dibutuhkan setidaknya 22 kursi di DPRD DKI Jakarta untuk mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur. Berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Pilkada, pasangan calon kepala daerah baru bisa didaftarkan ke KPU jika mendapat dukungan 20% kursi DPRD atau 25% suara hasil pemilu terakhir. Tim Liputan, Kompas TV.
Bulan Agustus tiba, nama Ridwan Kamil kembali mencuat maju di Pilgub Jakarta. Benarkah sejak awal Ridwan Kamil disiapkan berpasangan dengan Kaesang untuk melawan Anies? Kita bahas selengkapnya bersama Ridwan Hisyam, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, dan juga Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat sore Bang Ray dan juga Pak Ridwan, tapi sebelum kita lanjutkan dengan dialog, kita akan simak dulu pernyataan dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang bicara soal peluang dirinya maju di Pilgub Jakarta atau Jawa Tengah. Kaesang saat itu mengatakan akan memberikan kejutan di bulan Agustus bahwa penugasan dirinya untuk maju pada pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2024 akan diputuskan Agustus mendatang. Jika saya masuk di salah satu bursa, ya saya hanya bisa mengucapkan alhamdulillah, gitu aja. Kita selalu membuka dengan siapapun. Kan kami membuka, kalau mereka menutup ya nggak apa-apa. Ya itu kan ini ya alhamdulillah aja. Tapi baik lagi untuk Jakarta ataupun Jawa Tengah, seperti yang saya bilang, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Saya langsung ke Bang Ray. Bang Ray, sejak lama Kaesang selalu mengucapkan tunggu di bulan Agustus. Kurang lebih dari awal-awal Juni ia sudah mengatakan seperti itu. Apakah ini artinya penempatan Kaesang untuk maju di Pilgub Jakarta ini sudah disiapkan pula atau dibikin skemanya sejak lama? Ya, skema itu tentu saja dari keluarga Pak Jokowi gitu. Kalau dari partai-partai ini kan naik turun. Misalnya sebelum ini kan Gerindra tidak pernah menyebutkan nama Kaesang, entah itu sebagai calon gubernur ataupun wakil gubernur. Setahu saya Gerindra itu hanya mencalonkan 3 nama, Ahok, Anies, dan juga Ridwan Kamil. Wakilnya enggak gitu ya. Nah kalau Golkar kan hanya mengatakan RK yang akan datang ke Jakarta, tapi apakah akan berpasangan dengan Kaesang? Belum ada juga ketentuan soal itu gitu ya. Jadi partai-partai ini kelihatan belum pernah menyebut nama Kaesang nih gitu untuk dijadikan apakah sebagai Jakarta 1 atau Jakarta 2 gitu. Nah, cuman kalau kita lihat perkembangannya seperti sekarang, kalau benar kemudian RK yang datang ke Jakarta, saya kira sangat mudah menebak memang Kaesang yang akan dipasangkan. Mungkin Yusuf Hamzah gitu. Oke, saya ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, ini jadi sudah 100% confirm RK yang akan maju di Pilgub Jakarta dan pasangannya adalah Kaesang? Betul seperti itu? Jadi gini, kalau 100% sih itu prediksi dan insya Allah itu yang akan terjadi pada pendaftaran nanti. Tapi kami melihatnya begini Mbak Delsia, bahwa kita tidak lihat Partai Golkar ya, kita harus melihat ini adalah koalisi Kim yang memang sudah ada kesepakatan antara ketua umum partai itu kita menyatu di pilkada, terutama di Jawa. Kita menginginkan Jawa ini semua Kim, dan malah kita kalau bisa bukan melawan bumbu kosong, tapi kita akan all final Kim plus. Nah, jadi tidak ada lawan bumbu kosong, karena melawan bumbu kosong itu nanti ada rekayasa macam-macam. Jadi tetap ada yang maju, tapi menangnya itu kita sudah tahu. Nah, tapi kalau dari Kim Plus sendiri sudah satu suara untuk memasangkan RK dan juga Kaesang? Itu sedang dalam proses. Tapi kalau RK saya kira karena kita sudah memutuskan, Kim sudah memutuskan bahwa DM ada di Jawa Barat, maka otomatis RK. Karena di Jakarta ini cuma ada 3 nama yang tampil. Pertama adalah Pak Anies, kedua Pak Ahok, ketiga adalah Pak RK. Nah, dengan sudah diputuskan itu maka kita tidak ada pilihan lain kecuali RK, dan RK lah memang yang kita lihat elektabilitasnya bisa didongkrak oleh namanya Kaesang. Oke. Jadi kemungkinan lebih besarnya RK Kaesang atau RK Babahalun? RK Kaesang. Kalau RK Kaesang, baik, kami tangkap sampai di situ. Babahalun kan cuma pengisi waktu saja itu. Pengisi waktu? Iya, pengisi waktu jeda. Oke, saya ke Bang Ray. Bang Ray, bagaimana Anda membaca langkah Partai Golkar ini melempar Ridwan Kamil ke Jakarta? Apa yang Anda bisa baca dari sini? Ya, nggak masuk akal kita aja. Karena ada di balik kalau perhitungan rasional nggak begitu caranya gitu. Ini yang irasional semua.
Bang Ray, kita tidak melihat partai, kita melihat Kim. Kita melihat Kim kita karena ada kesepakatan koalisi. Jadi siapapun itu kita akan dapat. Karena yang bisa menyaingi calon di Jakarta itu adalah Ridwan Kaisang. Nah itu, jadi Ridwan Kaisang itulah RK juga Ridwan Kaisang. Jadi Ridwan Kamil atau Ridwan Kaisang. Oke, nah, gimana Bang Ray? Gimana Anda membaca secara hitung-hitungannya? Karena kalau dengan cara kayak begini, itu artinya Golkar bisa kehilangan hampir di semua tempat di wilayah Jakarta, di wilayah Jawa loh. Sebab yang maju di Jakarta kan RK, belum tentu menang kan. Yang maju di Jawa Barat adalah Gerindra, ya kan. Yang maju di Jawa Tengah itu mungkin bukan Golkar kan, bisa juga Gerindra, bisa siapa. Gitu. Jadi maksud Anda beresiko Golkar menyalonkan ini? Nggak, maksud saya ada tiga yang membuat saya tidak masuk akal bagi saya cara Golkar berpolitik ini. Pertama adalah dia melepas Jawa Barat, di mana RK merupakan calon yang paling tinggi elektabilitasnya, bukan saja Jawa Barat, bahkan se-Indonesia loh RK itu. Karena RK itu sudah di atas 40%. Di bawah dia mungkin Anies ya, Anies itu sekitar 40%. Masuk akal nggak di kita orang yang elektabilitasnya bukan saja sejabar, tapi bahkan se-Indonesia sangat tinggi, itu justru dipindah ke tempat lain yang elektabilitasnya nomor 3. Nomor 3-nya itu justru setengah dari perolehan suara nomor 2. Kan kalau kita lihat Jakarta itu kan Anies 40-an, Ahok 30-an, RK masih 10% gitu loh. Bahkan setengah dari perolehan suara Ahok pun belum ketemu tuh. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, tunggu dulu, yang kedua adalah kerugiannya dengan sendirinya Jawa Barat ini pada Pileg 2029 dikuasai oleh partai pemenang. Dalam hal ini tentu saja Gerindra. Nah, Golkar kemarin bisa menang di Jawa Barat itu, atau naik suaranya, meskipun nggak menang. Ya salah satunya karena gubernurnya adalah orang Golkar, dalam hal ini RK. RK masuk ke Golkar itu Januari 2023. Kita Pileg 2024, 1 tahun itu ibaratnya RK memiliki implikasi positif bagi kenaikan suara Golkar di Jawa Barat. Nah itu dilepas gitu. Nah yang ketiga adalah dengan cara berpolitik kayak begini nih, justru Golkar bisa kehilangan bukan saja Jawa Barat, tapi juga bisa kehilangan Jakarta, bisa kehilangan Banten, karena di Banten itu Golkar berhadapan-hadapan dengan Gerindra gitu. Di Jawa Tengah ya saya kira kalau misalnya mantan Kapolda ini yang naik, itu juga belum tentu orang Golkar. Di Jawa Timur sudah pasti orang Golkar gitu. Jadi itu yang maksud saya, di daerah-daerah sangat strategis itu, Golkar melepaskan diri, gitu loh kira-kira. Makanya ini nggak masuk hitung-hitungan. Ada sesuatu di luar hitung-hitungan ini yang perlu dibaca. Baik, kami tangkap. Kami tangkap, Bang Ray. Pak Ridwan, gimana sebenarnya hitung-hitungan? Apakah benar dugaan dari Bang Ray bahwa ada sesuatu di belakang itu sehingga mau tidak mau Golkar mengusung Ridwan Kamil meskipun akan kehilangan suara di Banten, Jakarta, dan juga Jawa Barat? Cara memandangnya Bang Ray dengan saya berbeda. Masalahnya di sana, dia berbeda. Bang Ray melihat adalah satu, yaitu kacamatanya, kacamata kuda Golkar. Kami sekarang ini tidak berbicara lagi masalah partai. Kita baca masalah koalisi Indonesia Maju di dalam rangka untuk memberikan dukungan penuh kepada Bapak Prabowo dan Gibran. Nah sehingga di Jawa harus kita kuasai oleh Kim, bukan oleh Golkar, oleh Gerindra atau partai yang lain. Nah itu kacamatanya berbeda melihatnya. Sehingga kalau melihat kacamatanya Bang Ray, saya tidak menyalahkan Bang Ray, benar. Saya tahu betul Bang Ray ini adalah orang yang memberikan dukungan terus pada Golkar sejak zaman Bang Akbar, sejak saya di Golkar Jawa Timur, kami bersama-sama pikiran-pikiran maju. Tapi Bang Ray, sekarang ini sudah berubah, petanya sudah berubah, rakyat juga sudah berubah. Yang bisa mendapatkan suatu gubernur di Jakarta itu Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kita taruh di Jawa Barat, maka Jakarta akan lepas. Yang bisa melawan ya nominasi ke 1 ke 2 cuma Ridwan Kamil dengan dibantu suara dari Kaisang. Kaisang ini kita tidak bisa lepaskan dari suara Pak Jokowi sebagai presiden yang saat ini, dan meskipun nanti tidak sudah
selesai presidennya nanti bulan November, tapi elektabilitas atau simpati kepada Pak Presiden Jokowi ini sangat tinggi, masih di atas 60-70%, sehingga bagaimanapun Kaisang itu tidak bisa dilepaskan dengan Pak Jokowi yang putranya adalah Kaisang, dan juga Gibran nanti sudah terpilih, sudah menduduki di dalam tanggal 20 Oktober. Oke, Nah, Pak Ridwan, Jadi apakah ini kita artinya melihat keputusan itu mengusung Ridwan Kamil dan juga kemungkinan untuk memasangkan dengan Kaisang atas perintah Jokowi? Tapi dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Ridwan Kamil on the way ke Jakarta. Apakah Kaisang siap mendampingi? Saya ke Pak Ridwan kembali nih. Pak Ridwan, tadi Anda sebut tidak bisa lepas dari suara Jokowi, tidak bisa lepas dari Jokowi. Ini maksudnya penempatan nama RK yang nantinya kemungkinan besar dipasangkan dengan Kaisang atas perintah dari Pak Jokowi? Bukan, ini adalah hasil diskusi rapat di KIM. Nah, KIM itu Koalisi Indonesia Maju itu memang Pak Jokowi diminta sebagai advisor. Jadi kan sering pertemuan-pertemuan, nah Pak Jokowi diajak. Tapi keputusan tetap ada di partai-partai karena forum KIM ini kan baru informal kan dia. Jadi bukan bentuk partai. Tapi kita lihat ya ke depan, Bang Rey, di Malaysia itu ada namanya UMNO. UMNO itu gabungan daripada partai-partai ya. Nah, itu. Nah, Golkar pun kalau bicara Golkar zaman tahun 64 itu adalah gabungan, sekber Golkar itu ada gabungan. Nah, saya melihat bahwa ke depan memang harus ada penyederhanaan partai politik, Bang. Oke. Kalau kita bisa begitu banyak, itu tidak akan terjadi yang namanya. Tapi gini Pak Ridwan, ini kan Mas Kaisang sempat membicarakan bahwa tunggu saja bulan Agustus. Dan bulan Agustus langsung terungkap seperti ini. Apakah ini memang sudah direncanakan sejak awal-awal persiapan untuk iya dong. pilkada? Kan kita mencapai sesuatu itu kan harus ada perencanaan. Kita memang sudah merencanakan Ridwan RK, yaitu Ridwan Kamil dan Kaisang. Jadi ya tetap Ridwan Kaisang RK itu. Itu memang perencanaan kita, tapi kan harus kita uji. Kita uji dulu ke lapangan. Nah, kita munculkanlah yang namanya Aba Alun, ya kan, Yusuf Hamka sebagai jeda. Kita lihat semuanya itu. Nah, di akhir ini kita melihat bahwa harus sudah membuat keputusan. Kita kembali ke skenario awal. Skenario awalnya Pak RK, yaitu Ridwan Kaisang. Nah, tinggal kita dalam waktu seminggu 2 minggu ini kita finalisasi saja. Oke, jadi memang sudah skenario sejak awal RK, Ridwan Kaisang. Gimana Bang Rey? Ridwan Kaisang. Bagaimana Bang Rey? Iya, itu kan yang lagi-lagi saya sebut skenario nggak masuk akal itu, karena kenyataannya RK kan nggak naik-naik suaranya. Kaisang juga nggak naik-naik suaranya kan. RK di angka 10 ditopang oleh Kaisang 5%, masih 15%, setengah dari perolehan suaranya Ahok. Gitu. Padahal Ahok itu juga seperti RK kan belum kerja-kerja. Kalau dia kerja mungkin jauh lebih melesat lagi kan, bisa justru menandingi Anies Baswedan gitu. Jadi menurut Anda? Pak Nah, oleh karena itu kan ada 2 atau 3 skenario. Skenario pertama adalah kita harus lihat bahwa di DKI itu tidak ada pemenang yang bisa mencalonkan 20%. Iya, itu harus pegangan. Sehingga ya kita dengar Bang Rey dulu. Seperti apa Bang Rey perspektifnya Bang Rey? Skenario kita di dalam rangka untuk Oke, kami tangkap Pak Ridwan. Kita ke Bang Rey dulu. Iya, Bung Ridwan, diskusi kita bukan soal syarat. Diskusi kita itu adalah soal elektabilitas calon. Sejauh ini RK kelihatan masih elektabilitasnya 10%, Kaisang 5%. Kalau digabung masih 15%. Itu artinya masih setengah dari perolehan suaranya Ahok. Ahok belum tentu akan nambah juga kalau dipasangkan dengan si Anu gitu. Nah itu satu. Nah, jadi Bang Rey, jadi menurut Anda apa dong yang menjadi penyebab utamanya Golkar bisa dikatakan hampir mantap lah untuk mengusung Ridwan dan Kaisang? Apakah ada kaitannya dengan tukar-menukar kursi di kabinet nantinya? Terlalu kecil menurut saya bagi Golkar kalau cuma sekedar tukar-menukar kursi kabinet. Kan mereka udah target 6 dan 6 itu logik tanpa harus mempertukarkan Jakarta gitu loh. Karena mereka adalah orang atau partai yang paling kuat pengaruhnya di dalam pilkada, mereka di dalam pemilu, mereka menang pemilu, mereka men-backup Pak Prabowo sejak dari awal.
Jadi kalau mereka misalnya minta 5-6 kursi, itu sangat wajar menurut saya. Tanpa harus mempertukarkan Jakarta gitu loh. Nah, itu satu. Dan karena kemudian bukan hanya Jakarta yang hilang, potensial hilang. Jawa Barat hilang, sudah jelas kan. Jawa Timur hilang. Jawa Tengah hilang. Banten juga mungkin bisa hilang gitu. Jadi 5 daerah di Jawa strategis di Jawa itu justru bisa kehilangan disebabkan pertukaran yang seperti ini. Dan cara berpikirnya menurut saya sih sederhana. Biarlah Golkar kehilangan di Jakarta, tapi Jawa Barat gua dapat, kan kira-kira gitu. Tapi kalau dianggap naikkan misalnya ke soal Kim, pertanyaan kita, oh iya apa sebegitu pentingnya bagi Golkar Kim itu sehingga melepas apa yang semungkinan menjadi masa depan mereka gitu. Apa iya mereka mempertaruhkan masa depan demi kepentingan sesaat di dalam proses pilkada gitu. Nah oleh karena hitungan-hitungan ini gak masuk menurut saya, ada hitungan di luar hitungan yang rasional ini, yang orang Golkar yang tahu itu yang pertama. Dan untuk menopang semua perhitungan irasional ini, menurut saya sih ada 2 kemungkinan skenario. Skenario pertama adalah memborong semua partai di Jakarta, sisakan 1 atau 2 partai tetap ada lawan gitu kira-kira ya. Dan dengan cara kemungkinan akan menang. Sebab kalau enggak, dengan 2 pasangan atau 3 pasangan, ya matematikanya ya Ridwan sama Kaisang itu ya kalah gitu loh kira-kira kan. Nah itu yang pertama. Atau yang kedua adalah menjegal yang paling kuat. Dalam hal ini adalah Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan bagaimanapun diturunkan, dikecualikan. Ya kalau PDI mau mendorong orang, mungkin mereka akan dorong Ahok dengan siapa, bergabung sama siapa. Sebab kalau RK Ahok kelihatan masih memiliki elektabilitas yang dekat gitu loh. Dibandingkan misalnya RK versus dengan Anies Baswedan. Jadi saya kira itu 2 skenario-nya. Skenario pertama adalah Anies boleh jadi maju, tapi ambil semua partai di Jakarta. Gitu. Sisakan aja di luar 1 atau 2 partai yang memungkinkan. Atau yang kedua adalah dorong PDI Perjuangan untuk mendorong siapakah kandidat mereka, yang penting bukan Anies gitu ya. Sehingga dengan begitu akan mudah. Gimana Pak Ridwan menanggapinya Pak Ridwan? Benar tidak hitung-hitungan yang irasional dan ada 2 skenario ini yang disebut Bang Rey? Bukan, jadi gini ya, kita di Golkar ini memang mungkin ya para pengamat atau partai-partai lain tidak bisa mengikuti cara berpikirnya Golkar. Bang Rey ingat ya, keputusan Munas Partai Golkar 2019, pada saat itu tinggal 2 calon, saya dan Pak Erlangga. Pada waktu itu saya bilang Pak Erlangga jangan jadi calon presiden, tapi diputuskan oleh Munas calon presiden. Apa yang terjadi? Pak Erlangga tidak maju, dikasih Kaisang, dikasih Gibran. Hasilnya apa? Golkar naik 18 kursi apa 17 kursi. Tidak masuk akal kan? Nah itulah Golkar. Ya, itu masuk akal Pak Ridwan, karena elektabilitas Erlangga saat itu di bawah 5%. Jadi di mana calon wakil presiden yang namanya Kaisang, namanya Gibran tidak ada. Nah kita sekarang melihat ini itu karena Gibran yang masuk. Coba kalau Indonesia Maju, jadi kita tidak melihat lagi kalau bukan Gibran yang masuk saat itu, apakah Erlangga dan Golkar mau terima calon wakilnya Pak Prabowo itu bukan Erlangga? Seandainya bukan Gibran loh yang masuk. Bukan, memang kita sudah menskenario Gibrannya. Itu. Ada kita melihat waktu itu ada siapa ya? Erick Thohir juga adalah. Oke, kami tangkap artinya Golkar punya hitung-hitungan sendiri yang sudah masuk, meskipun hingga saat ini menurut Bang Rey nama dari Kaisang itu belum naiklah elektabilitasnya. Nah, Bang Rey, kalau Anda melihatnya ini jadi skenario yang dugaan Anda hitung-hitungan ini apa yang menjadi penyebabnya? Apakah betul ada hitung-hitungan tukar-menukar kursi kabinet atau memang ini arahan dari Pak Jokowi? Ini maksud saya, kalaupun ada tukar-menukar kursi kabinet, itu nggak sebanding dengan pengorbanan Golkar, itu maksud saya. Sebab mereka mungkin dapat 1 tambahan kursi dari yang mereka inginkan. Dan mereka dulu saat itu mengatakan minta 6. Katakanlah mereka dapat 7 gitu ya. Tapi kan 7 juga susah. Kalau kemudian Nasdem masuk, ya PKS masuk, PKB masuk, ya susah juga bagi Golkar itu dapat 7 juga gitu kan. Sebab akan berbagi dengan partai politik yang lain. Tapi pengorbanan ini mengorbankan 1. Golkar bisa kehilangan pengaruh di Jawa Barat.
Golkar bisa pengaruh di Jawa Tengah, bisa Oke. kehilangan di Jawa Timur, dan punya potensi kehilangan di Jakarta kalau menang ya. Kalau nggak menang bagaimana? Dan yang terakhir itu adalah punya potensi kehilangan di Banten, karena di Banten itu Gerindra sama Golkar yang sistem gitu ya, hadapan gitu. Jadi maksud saya, oh iya, apa Golkar mau menukar kemungkinan mereka hilang pengaruhnya? Baik, kami tangkap. Terakhir singkat, apa Ridwan, kapan ini akan ada pengumuman resmi untuk mengusung Ridwan Kamil dan juga Kaisang Pangarep untuk Pilgub Jakarta? Ya saya kira setelah 17 Agustus ya, jadi sekitar tanggal 20 ke atas, itu insya Allah tim sudah teken semua itu. Jadi dengan nama RK, jadi RK dan untuk Jakarta, karena kita bicara Jakarta. Termasuk untuk Jawa Barat, kan Jawa Barat baru statement, belum rekomendasi, termasuk Banten, Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur sudah, Baik. tapi Jawa Timur juga saya lihat Ya. ada perubahan apa tidak, nanti kita lihat. Baik. Pembahasannya Jawa Timur. alias Pak Ridwan, skenario ini bisa mungkin akan batal jika ada dua hal yang terjadi. Baik. Pertama, Ya. Ridwan Baik. Kamilnya sendiri mengatakan tidak mau ke Jakarta. Baik, Atau kita yang sudah kedua tangkap Bang Rey. adalah PDI dan PKS bersekutu di Jakarta untuk melawan koalisi besar ini. Gitu. Baik, Dan kalau kita lihat itu nanti terjadi, aliran politiknya akan seperti apa dan kita tunggu pernyataan resmi dari Partai Golkar terkait dengan RK Ridwan Kamil Kaisang Pangarep maju Pilgub Jakarta. Terima kasih Pak Ridwan Hisyam, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, dan juga Bang Rey Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.